warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmadiani Arahmi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada forum 8 forum 9 laporan akuntan. Di mana ada beberapa pertanyaan di sana. Jadi saya mau jelaskan dulu pada tugas besar 1. Itu disuruh mencari, setiap mahasiswa disuruh mencari kasus manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset pada perusahaan. Kemudian kita jelaskan bagaimana modus operasinya, terus kemudian kita juga menjelaskan dampaknya, terus kita menjelaskan banyak sih di sana. Pokoknya kita sudah menjelaskan, sudah menyelesaikan tugas besar 1 tersebut. Kemudian di sini soal di sini itu kita disuruh download dari kasus yang kita ambil pada tugas besar 1. Namun kasus saya yang sebelumnya itu PT Katarina Utama, kasusnya itu tentang manipulasi laporan keuangan tahun 2008 kalau tidak salah. Setelah saya cari, laporan keuangan itu sudah tidak diterbitkan lagi. Saya juga susah mengaksesnya. Jadi saya di sini ganti laporannya menjadi ganti kasusnya menjadi PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Jadi kasusnya ini pada tahun 2007. Di mana dalam pertanyaan forum 9 ini disuruh downloadlah laporan keuangan entitas pada tugas besar 1. Apakah di neracanya terdapat akun piutang? Jika iya, bagaimana caranya Anda meyakini bahwa seluruh utang yang jumlahnya tertulis di situ adalah lengkap atau komplit, tidak ada yang disembunyikan? Hal apa yang akan Anda lakukan? Jawaban saya, setelah saya mendownload laporan perusahaan gas negara pada tahun 2007, dalam laporan keuangan tersebut pada laporan neracanya terdapat akun piutang dan terdapat mengenai rincian utang perusahaan. Namun laporan tersebut dinyatakan bahwa utang yang tertulis belum tentu dinyatakan secara lengkap dan perlu dilakukan tracking mengenai data pada laporan keuangan serta rincian utang perusahaan yang dijelaskan pada annual report. Setelah itu meminta data laporan kepada staf untuk kemudian diperiksa dan dicocokkan pada laporan keuangan. Terdapat rincian utang perusahaan yang dilakukan seperti utang oleh pihak ketiga, pemerintah Indonesia dan pihak berelasi. Selain itu, guna kita menanyakan kepada staf apakah ada yang disembunyikan atau tidak, yaitu karena adanya manajemen kadang membuat asersi bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Soal nomor 2, bagaimana caranya menguji bahwa saldo utang pajak yang tertera adalah memang benar merupakan kewajiban dari entitas tersebut? Jawaban saya, jika ingin melihat saldo hutang, pajak pengeluaran, pajak pertambahan nilai, kita dapat melihat penjualan barang perusahaan yang dikenakan pajak, serta dapat mengoreksi hutang pajak penjualan dengan melihat beberapa banyak transaksi penjualan yang dapat dilihat di sana. Untuk hutang pajak atau hutang PPh 21, selain itu bisa beberapa pajak PPh atau beberapa hutang yang belum disetorkan. Terus kemudian soal nomor 3, bagaimana cara menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangan memang benar ada atau eksisten? Jawaban saya, untuk menyatakan saldo akun piutang yang dibuat dalam neraca benar-benar ada, data yang disajikan dalam laporan keuangan terdapat rincian piutang yang didapat oleh perusahaan pada catatan atas laporan keuangan. Selain itu, perlu diminta mengenai piutang-piutang perusahaan berupa informasi pendukung lainnya kepada staf untuk kemudian diperiksa dan dihitung ulang apakah telah sesuai atau belum. Kemudian soal nomor 4 kami disuruh sekarang lihatlah laporan laba ruginya atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bagaimana caranya menguji bahwa biaya depresiasi aset tetap pada entitas tersebut sudah benar perhitungannya? Jawaban saya, untuk mengetahui apakah biaya penyusutan aset tetap perusahaan sudah benar dapat dihitung dengan melihat daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan, kemudian periksa apakah perhitungan tersebut sesuai dengan standar akuntansi, lalu hitung ulang nilai buku aset tetap perusahaan untuk memahami kebenarannya. Itulah jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kurang lebihnya jika kurang jelas menyampaikannya atau belum
sayanya juga belum, bahasa-bahasanya tuh masih ada yang aneh atau gimana. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.